pengen, apa sih namanya, ngenalin apa itu cyber law dari pengertian singkat, asas-asasnya, ruang lingkupnya, apa aja yang ada di cyber law. Semoga, eee, penjelasan aku cukup dapat dimengerti dan ini juga buat sebagai tugas akhir aku, semoga enjoy nontonnya. Oke, jadi di sini aku pengen pertama ngejelasin pengertian atau apa yang dimaksud dengan cyber law. Jadi cyber law itu aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law. Yang ruang lingkupnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik dimulai saat akan adanya online dan juga memasuki dunia cyber. Jadi istilah hukum cyber sendiri itu berasal dari kata cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan adanya hukum teknologi informasi. Jadi istilah lain yang akan digunakan dalam hukum teknologi informasi atau law of information technology dalam hukum dunia maya atau virtual world law dan hukum mayantara. Jadi secara akademis terminologi cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Namun terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of internet, law of information superhighway, information technology law, the law of information, lex informatika dan sebagainya. Oke, jadi pada intinya cyber law itu istilah lain dari cyberspace atau teknologi informasi yang pada dasarnya kita bilang cyberspace tempat space itu cyber itu teknologi informasi, law itu adalah dimana hukum. Jadi cyber law itu adalah hukum dimana cyberspace atau teknologi informasi itu. Oke, aku bakal cerita sejarah singkatnya. Jadi pada tahun 1980 khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara itu kan udah mulai adanya kriminalisasi. Terus bukan adanya, malah itu udah ada dari zaman udah lama banget. Jadi pokoknya tahun 80-an itu khususnya negara Amerika sama Eropa itu udah mulai mengkriminalisasi terhadap perbuatan kriminal yang berhubungan dengan teknologi komputer dengan mereka itu menggunakan tindak pidana konvensional. Jadi tahun 1990 itu ada beberapa negara di belahan dunia itu juga udah mengatur dan mengacu karena tadi negara-negaranya Eropa dan Amerika itu udah mulai melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan di dunia teknologi. Jadi banyak di tahun 90-an itu juga banyak negara-negara yang melakukan kriminalisasi terhadap pelaku tindak kriminal yang menyerang teknologi informasi mereka. Jadi kejahatannya awalnya itu mereka itu memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer dan menyebarkan virus. Jadi pelaku tindak pidana cyber ini mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di satu negara yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau ya terhadap negara tersebut gitu. Jadi pada mulanya pada tahun 1990-an karena mengacu pada tahun 1980-an yang Amerika dan beberapa negara Eropa itu sudah mulai mengkriminalisasi. Jadi mereka juga sudah mulai melakukan kayak mengkaji undang-undang dan aturan-aturan yang dapat mengkriminalisasi orang yang melakukan tindak pidana dalam kejahatan teknologi. Oke, jadi setelah ada sejarah dan pengertian, di sini juga ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup cyber law itu ada karena kita berhubungan dan berbicara tentang teknologi informasi yang sekarang kita sangat berkembang. Siapa yang nggak tahu teknologi seperti ada TikTok, adanya Twitter dan sosial media yang lain. Jadi kita pasti ada ruang lingkupnya, itu ada hak cipta, ada hak merek, ada pencemaran nama baik, ada penistaan, ada penghinaan, ada hacking, ada transaksi elektronik, ada pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, lalu kejahatan IT, informasi teknologi, kan lalu seperti itu kita ada pembuktiannya dan penyelidikan. Pencurian lewat internet itu juga sangat marak terjadi. Terus ada perlindungan konsumen, perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, dan pemanfaatan internet dalam keseharian dan penyebar luasan informasi yang
bisa jadi hoax seperti itu. Lalu kita setelah ada ruang lingkup ada juga asas. Jadi kita dalam cyber law itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 asas. Yang pertama itu adalah subjective territoriality. Jadi hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Lalu yang kedua ada objective territoriality. Jadi asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Lalu ada teori nationality. Teori ini menentukan bahwa asas nationality ini menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Jadi asas nationality ini kita dapat menghukum pelaku sesuai dengan kewarganegaraan mereka. Lalu ada passive nationality. Ini menekankan bahwa jurisdiksi ini berdasarkan kewarganegaraan korban. Jadi kalau untuk asas nationality itu berlaku untuk pelaku, untuk passive nationality ini berlaku untuk korban. Lalu ada protective principle. Ini menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintah. Lalu ada universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanggapan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa pembajakan, lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jadi asas ini karena kita ngomongin cyber law, kita kejahatan antar negara, jadi kita ada asas yang tadi seperti nationality, passive nationality, dan universality ini berhubungan dengan negara luar. Lalu selanjutnya ini ada sedikit pembahasan tentang cyber law. Jadi ada yang bernama information security. Jadi information security ini menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan atau keabsahan tanda tangan elektronik. Lalu ada online tracking section. Yang ini meliputi penawaran, jual beli, dan pembayaran hingga pengiriman barang melalui internet. Lalu ada right in electronic information. Jadi right in ini karena kita berbicara tentang right in electronic information, jadi hal ini tentang mengenai hak cipta dan hal tentang hak-hak dari penyedia konten. Lalu ada regulation information content. Jadi di sini perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten itu dialirkan melalui internet. Lalu ada regulation online contract, yaitu tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk pajakan, restriksi, ekspor impor, kriminalitas, dan jurisdiksi dalam hukum. Lalu ada fungsi dari cyber law itu jadi dibagi dua, ada upaya pencegahan tindak pidana dan ada penanganan tindak pidana. Sebelumnya di sini untuk jenis kejahatannya ini ada jenis kejahatannya itu ada hacking. Ini tuh dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 30. Ada intersepsi ilegal di Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Untuk mengotori atau defacing itu ada pasal 32, pencurian elektronik ada pasal 32 ayat 2, intervensi ada pasal 33, memfasilitasi tindak pidana terlarang itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE, pencurian identitas itu ada pasal 35. Lalu kalau kita berbicara dengan kejahatan, lalu kita akan berbicara tentang konten ilegal. Dalam konten ilegal itu adalah pornografi, ketentuannya dalam Undang-Undang ITE itu dari pasal 27 ayat 1, dan dalam undang-undang lainnya itu adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Pidana. Lalu ada judi. Jadi judi itu diatur dalam Undang ITE pasal 27 ayat 2, fitnah itu 27 ayat 3, pemerasan itu pasal 27 ayat 4, tipuan yang membahayakan konsumen itu ada di pasal 28 ayat 1,
Ujaran kebencian ada di pasal 28 ayat 2 dan ancaman kekerasan terhadap orang lain itu ada di pasal 23. Lalu cyber law pertama itu melakukan konvensi pertama itu ada di Budapest, namanya adalah Budapest Convention of Cybercrime tahun 2001. Jadi di convention ini membahas tentang ruang lingkup kejahatan dunia maya yang terbatas. Ini konvensi tentang kejahatan yang pertama dilakukan yang membahas tentang kejahatan internet dan komputer. Jadi dalam konvensi ini jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber ini terbatas pada 4 kelompok pelanggaran. Jadi pelanggaran tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer dengan cakupan pelanggaran adalah akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Pelanggaran terkait komputer dengan dua lingkup dan pelanggaran pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer. Pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Lalu ada pelanggaran terkait konten, ini juga hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecuali pornografi anak, konsep kejahatan dunia maya di bawah The Budapest Convention on Cybercrime 2001 tidak mencakup kejahatan lama dengan penggunaan komputer, internet, dan teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari kejahatan maya. Lalu gimana sih karakter cybercrime? Jadi perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut di ruang wilayah maya atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan pada dasarnya itu dilakukan pada dunia maya. Jadi karakteristiknya itu kita berbicara tentang dunia maya dan internet itu tidak tanpa melakukan peralatan atau dengan melakukan peralatan apapun yang bisa terhubung terhadap internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, jadi waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Jadi pelakunya itu orang yang menguasai internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi negara. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau kita ngomongin kayak hacker, itu juga mereka pelaku kejahatan cyber atau pelaku kejahatan maya yang dapat diklasifikasikan dan kita bisa pidana sesuai kejahatan yang berlaku di mana mereka melakukan kejahatan tersebut. Yang terakhir, gimana sih penanggulangan atas adanya cybercrime ini? Jadi penanggulangannya salah satunya untuk melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Lalu meningkatkan sistem penggunaan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Lalu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya upaya pencegahan kejahatan agar tidak mudah terjadi kejahatan tersebut. Lalu meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penggunaan penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Cukup sekian penjelasan tentang cybercrime dari sejarah, asas, kategori, apa saja sih yang ada di dalam cybercrime ini dan gimana cara menanggulanginya. Semoga video dari saya tadi penjelasan dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.